Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Pak Sandy, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik, sehat walafiat. Bapak gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Eh, Hari untuk apa? Saya sangat sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan Pak Sandy ya hari ini. Ya, Untuk hari ini Bapak kegiatannya melakukan itu ya, kucing ya? ya Pak, rencananya hari ini saya akan melakukan kucing sama Ibu Nika. Hmm, baik. Mungkin dalam kegiatan tersebut saya akan melakukan observasi juga ya Pak ya, Oh ya Pak, terkait siap. dengan kucing yang akan Bapak lakukan. Ya siap Pak. Nah, mungkin ini apa rubrik penilaiannya yang dilakukan ketika observasi seperti ini, Pak ya. Oh, ini rubiknya ya Pak. Ya, Ini rubiknya di dalamnya ada tentang tentang kompetensi kompetensi kucing ya. ya, di situ. Kompetensi coach ya Ya. yang menanyakan secara mendalam kayak gitu ya Pak. Terus alurnya harus menggunakan alur Tirta ya Pak. Ya, betul seperti itu, Pak. Siap, insya Allah nanti ketika saya melakukan kucing sama Ibu Nika saya akan menerapkan alur Tirta dan kompetensi coach. Baik, Pak. Mungkin saya akan fokus mengamati kompetensi Bapak ya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya, ya Pak. Selanjutnya Bapak ingin saya mengamati bagian yang mana yang paling apa spesifik gitu Pak dalam coaching tersebut, Pak? Mungkin ingin diamatinya dari segi keseluruhan eh, ketika saya menjadi coach. Karena apa? Karena saya juga ingin tahu apakah saya sudah berkompeten nggak jadi seorang coach ini. Karena coach ini bagi saya adalah pengalaman baru Pak, jadi ingin dikembangkan lagi ketika nanti Bapak menyampaikan hasil observasinya kepada saya. Jadi saya ingin tahu lah dari keseluruhan aktivitas saya ketika melakukan coach nanti. Oh iya, baik-baik. Ya, Pak. Saya akan fokus mengamati bagian-bagian yang telah Bapak sampaikan tadi, Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri? Mungkin ya evaluasi terhadap diri sendiri dulu, Pak ya. Jadi istilahnya apa namanya? Kita mempunyai kompetensi merasa sebatas mana gitu ya. Ya. Mungkin uh, untuk evaluasi diri bisa saya sampaikan nanti ketika pasca coaching ke Bapak. Jadi Siap. untuk saat ini ketika pra observasi atau pra supervisi saya mencoba menyiapkan semuanya sesuai dengan alur tirtanya, sesuai dengan kompetensi coachnya. Ya, baik. Mungkin untuk proses pra observasinya ya, Pak ya. Percakapan kita dalam proses pra observasi cukup ya, Pak ya. Ya Pak. Selanjutnya mungkin kita akan mengamati, saya akan mengamati proses kucing yang akan Bapak lakukan dengan apa Bu Nika ya? Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sendi dan Bu Nika. Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas kehadirannya. Mungkin dalam kegiatan ini proses coaching yang dilakukan oleh Pak Sendi sebagai coach dan Bu Nika sebagai coach, saya akan rekam ya Bu ya, Iya. pakai kamera itu. Jadi saya memohon izin kepada Pak Sedi maupun Bu Nika itu untuk keperluan saya sebagai dokumentasi dan tidak akan disebarluaskan. Iya. Terima kasih ya Ibu ya sebelumnya Pak Sedi. Ya, siapa? Assalamualaikum, Pak Sandy. Waalaikumsalam, Bu Nika, silahkan Iya, duduk. terima kasih. Selamat siang, Ibu Nika. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Oh, baik sih, tapi ada sesuatu yang saya pikirkan yang masih bikin pusing ini kepala. Aduh, Yang penting sehat kan? Nah, alhamdulillah sehat. sehat. Kalau masalah mah pasti semua orang memiliki masalah ya, Bu. Nah, Betul. pasti masalah tersebut harus kita selesaikan bersama-sama. Kira-kira apa sih yang membuat Ibu Nika pusing, Ibu? Gini loh Pak, saya tuh mau cerita, makanya kemarin saya ke WA Bapak ya, buat Ya, ketemuan. Jadi saya tuh butuh temen buat bertukar pikiran gitu ya.
karena ada suatu masalah nih di sekolah saya gitu. Mengenai kebersihan, Pak. Sulit Oh, banget. ya. Terima kasih Bu Nika telah sedikit membocorkan permasalahannya. Mudah-mudahan saya sebagai coach bisa memberikan solusi dari permasalahan Ibu Nika. Barangkali masalah kebersihan tentang bagaimana Bu kebersihan itu, apakah banyak sampah, apakah sampahnya tidak tertangani atau gimana Bu? Jadi gini ya Pak, di sekolah saya itu kan ada 6 rombel ya. Ya, Wali kelasnya tuh rata-rata memang ngajar di satu sekolah, di sekolah saya. Namun eh, pada satu kelas, di kelas 8, jadi wali kelasnya itu ngajarnya itu di dua sekolah, di dua tempat. Jadi kurang apa ya namanya, kurang terfokuskan lah untuk anak-anak dibimbing mengenai kebersihan. Di posisinya itu di kelas tersebut itu banyak sampah terutama di bawah meja gitu Pak. jadi di kelas tersebut terjadi permasalahan anak-anaknya membuang sampahnya bukan ke tong sampah tapi malahan Iya, ke bawah meja meja. ya. Oke. Iya, Sebelumnya itu kan kita sudah menerapkan 5 hari kerja ya Bu. iya betul Nah, 5 hari kerja. itu wali kelas tersebut kan di 2 sekolah ya Bu. Mm-mm. Berapa hari Bu itu di sekolah Ibu bekerjanya? Kan dia 2 sekolah ya. Iya, Dari kerjanya di 5 hari tersebut, berapa hari Bu yang ada di sekolahnya? beliau itu kebetulan 3 hari di sekolah kita, kemudian Ya, 2 harinya di sekolah lain yang dia. padahal mah udah mending ya 3 hari gitu ya. Dari Tapi 5 hari tetap ada 3 hari, tapi tetap ya ada tetap kurang. permasalahannya. Itu anak-anaknya bisa buang sampah ke kolong bangku itu akibat dari apa Bu kira-kira? Karena emang dari 3 hari tersebut wali kelas tersebut tidak mengasih arahan atau gimana Bu? Jadi kalau kita kan 5 hari kerja ya Pak, mulai Ya, dari 7.30 sampai pulang itu 15.20. ya, Nah, jadi mereka tuh biasanya bawa bekal nasi gitu. ya, Tapi untuk pagi-pagi karena mungkin tidak sempat sarapan, mereka jajan misalnya pakai plastik ya, gitu. Mungkin terburu-buru oleh bel, ya, jadi disimpanlah di sana sampai lupa gitu ya di bawah meja kayak gitu. Jadi sampai lupa sampai udah aja berhari-hari kayak hari-hari, gitu. ya. Numpuklah sampah di bawah meja. Oke, jadi mungkin dari 3 hari tersebut wali kelasnya pun tidak pernah mengingatkan atau gimana Bu? Sehingga anak-anak pas jam pertama jajan terus buang sampahnya ke kolong mejanya itu tindakan wali kelasnya ketika ada di sana bagaimana Bu? Ya, kurang sih, kurang mengingatkan juga. Mungkin beliau juga terpecah ya pemikirannya, Konsentrasinya ya, konsentrasinya ya, ya juga. karena Jadi memikirkan 2 sekolah ya. dua sekolah ngajarnya sekolah, jadi kurang begitu fokus mungkin ya untuk membimbing anak-anaknya yang ada di kelas. Oke. Eh, untuk tindakan Ibu kan Ibu mengalaminya permasalahan ini udah lama atau belum Bu? Lumayan sih Pak, udah lama ini. Udah lama. Udah mengambil sebelumnya sudah sebelum konsultasi ke sini sudah mengambil tindakan nggak sebelumnya Ibu? Ya sebelumnya kalau saya kan guru mata pelajaran ya Pak, cuma Ya, apa sekilas-sekilas aja ngajar di kelas itu. ya, Cuma memang asumsi ini bukan saya aja sih yang menyatakan hal itu, dari guru-guru lain pun sama jika dibandingkan dengan kelas yang lain gitu. ya, Saya pada saat mengajar tuh sebelumnya suruh bersih-bersih dulu tuh. ya, Makanya saya tahu banyak sampah tuh karena sebelum mengajar suka dibersihin. Wah ternyata ini lebih banyak apa sampahnya tuh daripada kelas yang lain gitu, oh, dibandingkan dengan kelas yang lain. Ya, apa kelas itu tuh memang udah kayak kayak paling kotor gitu kalau kalau kayaknya gitu. Soalnya aduh kok gini banget, beda gitu sama kelas yang lain, nggak ada ya. kesadarannya kayak gitu. Oh ya, berarti tindakan Ibu sebelumnya sudah melakukan tindakan ya. Tapi Iya. ketika Ibu masuk ke sana, kejadian tersebut terulang lagi Terulang gitu. lagi namanya anak-anak ya Ya, Pak, sehingga harus Ibu sekarang merasa pusing gitu harus bagaimana iya kayaknya memecahkan masalah nggak tersebut mempan. gitu. Terus permasalahan kan kita sudah ambil ya. Permasalahan utama adalah buang
sampah di kelas tersebut tidak pada tempatnya. Ibu sudah mengambil tindakan sebelumnya tapi masih berulang. Nah, sekarang rencana Ibu apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya tuh kepikiran nih Pak, dulu saya waktu SMA itu ada yang namanya perlombaan ya Pak, perlombaan kelas, antara Ya, kelas gitu. Yang paling bersih dapat suatu penghargaan gitu ya, yang terkotor pun ada suatu ininya apa, mungkin penghargaan, hukuman, penghargaan, iya ya, berupa hukuman lah ya supaya ada malu lah sedikit ya, lah kayak ya, gitu. Mungkin bisa tuh, terlebih sekarang kan lagi pemilihan OSIS ya, pengurus OSIS yang baru ya, sedang LDKS. Nah, ya. mudah-mudahan nanti saya bisa collab sama kesiswaan bisa jadi kepikiran ke sana tuh Oh, Pak, jadi jadi ingin membuat sebuah perlombaan antar kelas ya, biar agar bisa motivasi lah ya, setidaknya. ya, kelas tersebut termotivasi untuk melakukan Mm-mm. kebersihan atau Iya. sadar terhadap buang sampah pada tempatnya. Mm-mm. Selain itu, apalagi rencana Ibu? Oh, ya mungkin berkoordinasi mungkin ya Pak, sama wali kelasnya gitu Ya, ya, yang namanya juga anak-anak gitu harus diingatkan terus menerus kan, supaya dia tuh benar-benar sadar gitu ya, kan. Pertamanya emang suatu keharusan gitu ya, dipaksa dipaksa, tapi kan kalau tidak diingatkan anak lupa ya. lagi kayak gitu. Tidak jadi kebiasaan ya, Bu. Jadi nantinya mudah-mudahan jadi suatu kebiasaan yang sadar akan sendirinya gitu, motivasi dari dalam dirinya tuh muncul. Mungkin saya akan berkoordinasi dulu lah sama apa namanya wali kelasnya ya. Beliau lah kan yang paling dekat gitu ya Ya, dengan dengan anak-anaknya walaupun dia hanya 3 hari ya nah di iya sana. betul. Nah, jadi menurut informasi dari Ibu, Ibu akan melakukan 2 rencana ya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ke satu tadi mengadakan lomba kebersihan kelas ya Bu. Yang kedua berkoordinasi dengan wali kelasnya. Ada rencana lain Bu? Mungkin kan kita harus banyak rencana. Misalkan rencana satu nggak berhasil, rencana dua mungkin berhasil, atau rencana yang kedua satu dua tidak berhasil, mungkin harus rencana yang lain. Banyak planning lah. Gitu. Mungkin ada tambahan rencana lagi karena kan melihat rekam jejak rekam jejak Ibu sudah berulang kali mengingat Iya, kelas iya. tersebut. Apabila Ibu mau ngajar harus membersihkan kelas, tapi masalah berulang dan Iya. berulang lagi gitu, menemukan sampah di kolong apa, di kolong bangku gitu. Mungkin ada tambahan rencana lain Ibu? Sebetulnya kan kepala sekolah yang sekarang tuh baru ya Pak ya. Ya, Yang lama itu sudah mengadakan suatu program, masih perencanaan sih Pak, belum ya, belum pelaksanaan. pelaksanaan, baru Malah pelaksanaan. keburu pindah gitu. Ya, Jadi program beliau tuh gimana katanya untuk meminimalisir plastik lah ya. terutamanya kalau bawa alat makan dan minum sendiri. Oh, Cuma karena beliaunya pun pindah, datang yang baru, mungkin kurang koordinasi atau bagaimana gitu, jadi ya. malah mandek lah gitu. Tapi Ya. saya akan usahakan berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah yang baru gitu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan pemantauan yang bagus lah. Jadi rencana yang ketiga melanjutkan rencana kepala sekolah yang terlebih dahulu ya, yaitu Betul. dengan membawa alat makan dan minuman sendiri gitu, yang tidak sekali pakai buang mungkin ya Bu. Enggak, Bisa seperti apa? Dicuci gitu, seperti apa yang sekarang piring, namanya itu botol minum itu namanya tumbler, tumbler, terus piring kayak piring, gitu. sendok kayak gitu. Sendok. Jadi alat makan dan minum si peserta didik atau murid itu bawa sendiri, ketika digunakan mereka ketika habis digunakan cuci sendiri. Ya, Jadi bisa. akan sir sampah ya Bu, Iya, terutama sampah plastik. plastik. Oke, bagus Bu rencananya, mudah-mudahan terlaksana nanti. Nah, tapi bolehkah saya bisa menambahkan rencana-rencana yang lain yang menurut saya kurang dari rencana Ibu? Iya boleh Pak, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja Iya, ya Bu, mungkin malah saya nanti semakin opsinya semakin banyak iya, ya. iya. Oke. Tadi kan Ibu yang pertama membuat perlombaan kelas, yang kedua berkoordinasi dengan wali kelas ya Bu, karena permasalahannya wali kelas kurang
sering masuk ke sekolah karena bekerjanya di Iya, dua sekolah. sekolah. Yang ketiga barusan yaitu merencanakan tentang kebersihan dari kepala sekolah yang lama, yaitu tentang membawa alat makan dan minum sendiri. Ya, ada 3 ya. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan dengan 3 tersebut juga bisa teratasi, tapi saya sedikit hanya menambahkan, karena tadi kan kalau melihat cerita permasalahannya itu dibuang sampahnya di mana sih Bu? Di kolong bangku ya? Iya, bawah meja. Di bawah meja. Bawah meja itu kan mejanya di atas digunakan untuk anak-anak menulis, Iya, terus duduk belajar. di sana, belajar di sana dengan waktu yang relatif lama. Saya kira itu sampah-sampah tersebut mungkin ada bekas makanan seperti nasi yang bisa membusuk gitu, Iya. seperti mungkin gorengan, mungkin ya kan anak-anak suka jajan gorengan. Itu kan kalau disimpan di kolong bangku, dibuang di kolong bangku, mungkin itu bisa jadi sarang penyakit ya Bu. Iya, Itu sangat berbahaya. Nah, mungkin ibu bisa berkoordinasi, melakukan sosialisasi kepada anak betapa pentingnya menjaga kebersihan. Itu bisa, yang melakukan sosialisasi bukan ibu, mungkin pihak-pihak yang lebih berkompeten tentang kebersihan dan kesehatan. Mungkin ibu bisa bekerja sama dengan pihak kesehatan ya, mungkin ibu yang puskesmas ya. puskesmas di wilayah sekolah ibu ada puskesmas tidak? Ada, jadi Ada. karya. Jadi karya ya, karena di sekolah saya juga sekarang alhamdulillah hampir tiap bulan pihak kesehatan itu memantau ke sekolah, baik itu memeriksa kesehatan guru maupun kalau ke murid itu ada program yang namanya penambahan darah gitu untuk perempuan Oh ya, iya, kayak gitu ya, tambah mungkin darah. penambah darah, mungkin ibu bisa berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk melakukan sosialisasi bahayanya buang sampah di kolong apa Bawah meja. bangku meja gitu. Mungkin yang itu yang ke satu ya tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan lagi Ibu, ini untuk menyentuh kolbunya, untuk menyentuh kolbunya ya Bu. Karena apa? Iya. Karena kita kan semua muslim ya Bu di sekolah Ibu. Nah, kita mungkin bisa di dinding-dinding atau di depan kelas kita selip-selipkan ayat-ayat tentang kebersihan itu sebagian daripada iman, agar anak-anak tersebut tersentuh kolbunya atau tersentuh hatinya ketika mau buang sampah. Oh iya ya, buang sampahnya berarti membuang sampah sembarangan, kita tidak beriman. Ini tuh Bu yang bisa saya tambahkan tentang apa namanya, tentang rencana-rencana untuk mengatasi persampahan di kolong bangku itu ya. Iya, makasih banget Pak Sandy. Aduh, saya setelah kita berbincang jadi mulai tercerahkan gitu ya atas kepusingan yang saya alami. Ya, Jadi ada rencana-rencana nih ke ya, depannya. Alhamdulillah. ya. Terus dari rencana tadi 3 dari Ibu, 2 dari saya, kira-kira kapan ini mengimplementasikannya Bu? Jangan sampai seperti tadi Bu keburu Ya. pindah malah nggak terlaksana Makanya gitu. itu masalah Kira-kira waktu. kapan Bu? Iya, ya secepatnya mungkin besok saya akan langsung koordinasi ya Pak dengan wali kelas terlebih dahulu lah itu ya. Ya, Saya bisa membimbing setidaknya tolong fokuskan gitu kan sama-sama kewajibannya meskipun mengajar di dua sekolah juga kita kewajibannya harus membimbing peserta didiknya dengan baik. oke. Terus peran yang akan diambil Ibu sebagai apa nanti peran di sana, misalkan ketika ada perlombaan kelas, ketika konsultasi dengan apa koordinasi dengan wali kelas, peran Ibu akan seperti apa perannya? Kebetulan saya di sana di sekolah itu sebagai PKS ya, meskipun ini lebih ke kesiswaan ya, tapi Ya, saya akan berkoordinasi dengan kesiswaan apalagi dengan perlombaan itu ya, ya, ya. kebersihan antar kelas. Ya, mungkin setidaknya saya akan sebagai koordinator atau memantau lah setidaknya agar pelaksanaan program ini tidak sekedar program sampai pemantauan dan evaluasi pun harus dilaksanakan. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya Bu. Iya. Nanti kabar kalau sudah terlaksana, rencana dari beberapa rencana itu mana yang paling efektif, saya tunggu informasinya Iya, Bu. nanti pasti saya kabari Bapak lagi ya. Oke, karena saya juga ada kegiatan Bu, mungkin observasi saya tentang permasalahan Ibu cukup sekian. Terima kasih Ibu telah memberikan memberikan apa namanya, memberikan permasalahan kepada saya dan saya Malah sedikit saya yang ya, bilang terima kasih harusnya Pak. Ini malah membantu saya gitu ya saya mencerahkan. cuma hanya mengekspor ke Ibu gitu kan. Ya, Ya mudah-mudahan yang
kita bicarakan di sini nanti bisa diimplementasikan dengan baik oleh Ibu dan hasilnya juga baik. Amin. Terima kasih Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya, ini kita udah berbincang sampai detik ini ya. Ya. Kita bisa apa, memberikan solusi gitu ya dari permasalahan saya. Mungkin Bapak saya pamit dulu karena Ya. ada kegiatan lain. Iya Terima Bu, kasih ya. ya Bu. Pak Sandy, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Bu. Proses coachingnya sudah beres Bapak ya? Alhamdulillah Pak sudah beres sama Ibu Nika tadi dan sudah terlaksana. Baik, Pak, betul. Saya juga tadi melihat gitu dan mencatat juga beberapa ini Pak ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching ini? Perasaan saya merasa bahagia Pak. Karena apa? Karena saya bisa berbagi pengalaman sama Unika dan membantu permasalahan yang dihadapi Unika gitu. Dari cerita Unika kan Unika memiliki permasalahan yang tercurah kepada saya dan saya mencoba membantu permasalahan Unika dengan menggali potensi-potensi apa yang bisa dimanfaatkan oleh Unika untuk permasalahan tersebut. Iya, betul Pak. Kemudian Bapak melakukan apa Pak tadi ya? Tentang itu coaching juga ya, apa terkait permasalahan Monika ya. Jadi Ya. Bapak melaksanakan proses memberi saran juga gitu yang menggali Ya. lebih dalam seperti itu Pak ya. Ya, saya sudah mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, gitu. Mendengarkan ketika Ibu Nika bercerita tentang permasalahannya dan rencana-rencana, saya mendengarkan dengan aktif dan juga saya di sana merasakan gitu karena saya juga sebagai guru ya. Anak-anak kalau di Ibu Nika mah tadi kan buang sampahnya di kolong bangku, ya di kolong meja. Nah, saya juga merasakan, saya juga merasakan di sekolah saya sama seperti itu, tapi beda masalahnya. Ya. Kalau di Bunika mah mungkin di kolong bangku, kalau di saya mah di taman-taman sekolah kan ada bangku, ada kursi dari kayu itu, sampah-sampahnya diselipkan gitu. Jadi sedikit saya bisa hadir dalam permasalahan Bunika karena saya juga pernah mengalami kayak gitu. Mungkin bagaimana penilaian Bapak terhadap diri sendiri tentang performa Bapak dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Penilaian saya mungkin dari alur tirtanya saya tidak terlalu tidak terlalu runtut, tapi saya seperti air saja gitu, mengalir mengikuti cerita Ibu Nika gitu. Jadi saya kalau istilahnya SOP tirtanya saya tidak runtut, tapi insya Allah saya dari tujuan, dari identifikasi masalah, dari rencana sampai ke tanggung jawab saya lakukan, tapi mungkin keruntutannya itu kurang runtut gitu Pak. Betul Bapak, saya sangat setuju dengan apa yang Bapak katakan. Bapak sudah bisa mengajukan pertanyaan yang tepat dan membantu coach untuk berpikir lebih dalam gitu Pak ya. Nah, jadi itu juga mengalir seperti air tadi. Jadi saya juga melihat seperti itu. Namun ketika saya tadi mencatat Pak ya beberapa pertanyaan Bapak dan melihat juga gitu dari beberapa hal yang sebetulnya masih ada beberapa hal yang mesti bisa Bapak kembangkan gitu Pak ya. Ya. Jadi Bapak terkadang masih mengajukan pertanyaan yang terlalu terbuka gitu Pak. Ya. Jadi belum spesifik masih secara general gitu Pak ya. Nah, mungkin selanjutnya setelah Bapak melaksanakan coaching ini, setelah juga kita melaksanakan supervisi atau observasi juga, mungkin apa yang ingin Bapak lebih kembangkan lagi oleh Bapak selanjutnya gitu? Ya mungkin masukan dari Bapak tadi, mungkin ketika saya melakukan pertanyaan, mungkin pertanyaan lebih spesifik, tidak terbuka lagi. Mungkin setelah Bapak merumuskan apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya, mungkin siapa kira-kira yang akan dapat atau bisa menjadi kolaborasi dengan Bapak? Kolaborasi untuk apa Pak? Untuk yang ini, untuk yang tadi pertanyaan mengembangkan
apa namanya kompetensi pertanyaan yang lebih spesifik gitu Pak. Oh, mungkin Untuk saya sebagai ini. akan belajar dari senior-senior yang sudah berpengalaman dalam proses coaching. Ya, siap. Berarti setelah berarti Bapak akan apa namanya akan minta bantuan atau berkolaborasi dengan teman sejawat lah Pak ya gitu ya, bisa dikatakan ya. Nah, mungkin kira-kira untuk selanjutnya Bapak tadi sudah menentukan apa yang akan dikembangkan, dengan siapa akan berkolaborasi. Mungkin yang terakhir, kira-kira Bapak kapan akan melakukan apa pengembangan tersebut atau kolaborasi tersebut dengan para rekan sejawat gitu? Mungkin secepatnya Pak, kalau ada permasalahan lagi dari rekan sejawat saya akan melakukan coaching, dan saya akan sebelum melakukan coaching, saya akan berkolaborasi, saya akan belajar dari senior-senior saya, Siap. Pak. Baik ya, mungkin cukup bagus Pak untuk apa namanya rencana dan strategi yang akan Bapak lakukan terhadap pengembangan diri tersebut Pak ya. Ya. Setelah saya amati cukup baik, kemudian Bapak mempunyai rencana yang lebih baik. Sepertinya untuk observasi kali ini saya cukupkan Bapak ya. Ya, Pak. Sampai saya cukupkan aja gitu sampai Sampai di sini. sampai di sini. Seperti itu Bapak. Ya. Ya, mungkin seperti itu Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak sudah mau menjadi apa namanya? Sukses buat Bapak ya. Ya, Pak. Terima kasih.